saya pingin perempuan tidak harus selalu sempurna, apalagi sempurna untuk perspektif patriarki gitu, maksudnya yang memang kita harus kalaupun kerja tetap di rumah juga harus keren melakukan semua hal gitu. Bahkan pengambilan keputusan-keputusan yang kita ambil juga rasanya harus sesuai gitu dengan apa yang diinginkan semua orang gitu. Buat saya seharusnya tidak seperti itu. Menurut Mbak Dini sendiri, maknanya seperti apa sih Hari Perempuan Internasional ini? Sebenarnya ini perayaan yang penting sekali ya. Kalau saya sih maknanya ini pengingat ya gitu. Sudah sejauh mana sih peran perempuan di zaman ini dan sudah sejauh mana kita bergerak gitu. Karena sebenarnya pembagian peran laki-laki dan perempuan itu konstruksi sosial yang terjadi seiring zaman gitu. Jadi itu bukan kodrat. Jadi sebenarnya ini pengingat kita udah sampai mana, PR-PR yang masih harus dikerjakan apa saja, bagaimana role, posisi, peran, hak perempuan dan suaranya juga sejauh mana hadir di zaman yang terus bergerak ini. Tahun ini tema International Women's Day-nya ini kan embrace equity. Nah, Mbak Dini sendiri seperti apa memaknai keadilan bagi perempuan di zaman sekarang? Kita bicara kesetaraan, saya sebagai perempuan merasa setara saat saya punya kesempatan yang sama gitu. Suara saya didengar juga setara gitu dengan opini yang laki-laki juga. Terus ada ruang untuk perbedaan. Yang paling saya sadarin kan memang ruang sosial kita, politik, institusi kita, dan bagaimana kita hidup sebenarnya sudah sangat dibentuk oleh patriarki gitu. Jadi tentu saja memasukkan hal-hal yang berbeda, peran-peran perempuan pasti juga nggak semudah itu gitu. Jadi buat saya setara itu ya berarti kita bekerja sama secara sosial di kehidupan ini, laki-laki dan perempuan dengan semua perbedaannya untuk bergerak sih gitu, untuk memajukan lingkungan kita, keluarga kita, terus negara kita juga. Apa sih isu yang menjadi concern buat Mbak Dini terkait perempuan? Yang paling penting istri dan suami gitu ya, bisa bekerja sama secara equal, secara setara dalam rumah tangga. Begitu juga anak perempuan dan anak laki-laki dalam sebuah keluarga. Karena bagaimana mereka ditemukan akan menciptakan generasi yang berbeda di kemudian hari gitu. Dalam hal ini di Indonesia sendiri saya merasa masih ada kesenjangan. Maksudnya mungkin berbeda sekali hidup di kota besar gitu, bagaimana keluarga diciptakan di kota besar, atau misalnya lingkungan yang lebih mapan dalam hal ini juga sangat berbeda dengan di kota-kota kecil atau suburban. Jadi kesenjangannya juga masih sangat besar gitu. Dan itu yang coba saya potret juga di film saya Yuni gitu, bagaimana sangat berbeda gitu kehidupan perempuan di wilayah-wilayah suburban. Kalau di lingkungan terdekat, apakah Mbak Dini masih melihat isu-isu itu? Tentu saja ya, bahkan kota besar pun di lingkungan saya sendiri pun ekspektasi terhadap peran perempuan tuh masih cukup konservatif gitu, bahwa wilayah domestik sepenuhnya adalah tanggung jawab kita, mau bekerja ataupun tidak bekerja itu tetap tanggung jawab kita, dan seakan-akan laki-laki tidak pernah diajarkan untuk bisa mengurus dirinya sendiri, sehingga saat menikah itu menjadi sepenuhnya urusan orang lain gitu. Terus ekspektasi perempuan seperti apa itu juga masih hadir gitu kan, perempuan yang sempurna seperti apa gitu, padahal nggak akan ada perempuan yang sempurna juga, sama seperti nggak akan ada laki-laki yang sempurna juga. Mbak Dini pernah bilang bahwa
Mbak ingin menampilkan perempuan di karya-karya Mbak itu sebagai perempuan yang apa adanya, bisa jadi diri sendiri dengan kelemahan dan kekurangannya. Itu menurut aku menarik ya. Aku kayak ingin tahu lebih lanjut itu maksudnya seperti apa dan memangnya selama ini perempuan di film itu seperti apa gitu Mbak? Saya ingin perempuan tidak harus selalu sempurna, apalagi sempurna untuk perspektif patriarki gitu, maksudnya yang memang kita harus kalaupun kerja tetap di rumah juga harus keren melakukan semua hal gitu. Bahkan pengambilan keputusan-keputusan yang kita ambil juga rasanya harus sesuai gitu dengan apa yang diinginkan semua orang gitu. Buat saya seharusnya tidak seperti itu, seharusnya kita bekerja sama. Dan di film-film sendiri sejauh ini karakter perempuan di layar itu yang dikedepankan adalah selalu overcome-nya gitu, rumah tangganya, atau misalnya kalau ada konfliknya terselesaikan dengan baik, tapi tidak pernah tentang dirinya sebenarnya gitu. Nah disitulah sebenarnya film-film saya pingin ngeliatin bahwa ya perempuan juga nggak sempurna dan nggak apa-apa untuk nggak sempurna. Ada hal yang dia suka lakukan, ada hal yang dia nggak suka lakukan. Saat dia mengambil keputusan sebagai perempuan, kita selalu merasa bahwa keputusan ini harus menyenangkan semua orang. Tapi sebenarnya di banyak keputusan yang harus dikedepankan kebahagiaan orang tersebut dulu gitu. Karena ya perempuan yang bahagia dia akan menciptakan rumah tangga yang bahagia, suami yang bahagia, dan anak-anak yang bahagia juga gitu. Jadi itu dulu gitu buat saya sebelum sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Jadi makanya film-film saya sebenarnya ngajak perempuan sama perempuan berdialog gitu, bahwa saya juga pengen memperlihatkan bahwa it's okay to make mistakes gitu kan, untuk juga punya flaws, untuk juga bisa mengambil keputusan yang berat walaupun tidak disenangi banyak orang gitu, tapi semua orang itu beda, punya jalannya sendiri-sendiri juga gitu. Seperti apa sih industri film buat seorang perempuan gitu? Industrinya seperti apa, apakah ramah atau tidak untuk perempuan? Buat saya sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya selalu ada nama perempuan di industri film Indonesia. Jadi sebenarnya ini industri yang sangat amat terbuka dengan perempuan. Cuma memang bagaimanapun ada kultur-kultur patriarki yang masih berjalan. Jadi kalau sekarang sebenarnya sudah semakin aman, tapi bagaimanapun ada kultur-kultur yang sudah lama terbangun, misalnya bercandaan seksis, orang-orang tua yang masih dengan budaya-budaya yang kolot gitu, merasa nggak apa-apa megang apa gitu, dan zamannya udah berubah sekali sekarang dan hal-hal seperti itu sudah tidak bisa ditolerir lagi ya gitu. Aman nggak sih lokasi syuting dan industri perfilman ini buat perempuan? Karena kan beberapa kali juga ada kasus-kasus ya dugaan pelecehan seksual. Kalau yang Mbak alami sendiri seperti apa? Ada hal yang Mbak lakukan untuk membuat perempuan aman gitu saat syuting bareng Mbak Dini? Saya cukup beruntung, saya belum pernah mendapatkan pelecehan seksual, walaupun saya sering mendapatkan red flag, misalnya kayak wah menarik ya kalau di tim ini ada yang manis-manis, ada yang segar-segar, ada perempuannya gitu. Jadi sesuatu yang kok fungsi gue seperti pengharum ruangan ya gitu, kayak hal-hal seperti itu sih dulu awal-awal sering terjadi saat orang sudah mulai mempercayai value saya sebagai sutradara dan lain-lain, itu sudah nggak pernah terjadi gitu. Tapi memang seperti yang tadi dibicarakan, pelecehan seksual dan lain itu semua tergantung individu kalau sekarang, dan saya tadi udah bilang bahwa banyak individu yang masih ada di budaya-budaya konvensional dan kolot gitu tentang how to treat woman gitu kan. Nah di titik-titik yang seperti ini sih sebenarnya itu kenapa industri kita juga sekarang dan produksi kita mulai aware dan mulai melakukan beberapa pencegahan gitu. Jadi kayak produksi saya sendiri, sebelum kami merekrut orang, kami sudah bilang, kita jelaskan
ini produksi yang seperti apa, kita tidak mentolerir pelecehan seksual dalam bentuk apapun gitu, dan sanksinya seperti apa, dia bisa punya pilihan akan ikut produksinya atau enggak. Terus kita juga buat code of conduct, kode etik gitu, sama memang edukasi gitu. Jadi kita ada workshop juga bagaimana bekerja dengan etika gitu, untuk menciptakan ruang kreatif yang sehat gitu sebenarnya buat semuanya. Nah, semoga sih ini juga diaplikasikan di semakin banyak produksi sehingga memang anak perempuan-perempuan muda yang mau masuk lingkungan film merasa aman dan juga mereka bisa continue bekerja di industri ini sih gitu. Ngomongin soal peran Mbak sebagai perempuan yang juga sutradara, istri dan ibu, bagaimana Mbak Dini membuat segala sesuatunya seimbang sih? Karena kadang-kadang perempuan ngurus rumah tangga aja udah repot banget kan gitu, apalagi ditambah harus bekerja juga gitu. Kalau saya bagaimana membuatnya seimbang, sebenarnya bagaimana kami membuatnya seimbang, soalnya saya cukup bekerja sama suami saya. Kita di rumah nggak ada pembagian peran berdasarkan gender. Semua pembagian peran di rumah kami berdasarkan apa yang kami bisa lakukan dan yang kami tidak bisa lakukan, dan kami suka lakukan dan kami tidak suka lakukan gitu. Jadi kalau buat saya gimana menyeimbangkan, sebenarnya punya partner yang memang mau menjaga keseimbangan itu juga itu penting sekali. Jadi sebenarnya rahasia keseimbangan saya cuma suami saya yang mau berbagi peran untuk itu, dan juga support system yang lain kayak orang tua saya, mertua saya yang memang juga di waktu-waktu tertentu saat kami berdua juga sibuk, mereka juga mau berbagi peran itu. Jadi kuncinya di support system yang Support baik. system. Pernah nggak sih ngerasain masa-masa berat atau di titik terendah kayak ini terlalu overwhelming gitu buat Mbak Dini? All the time. Sebenarnya gini, itu yang saya bilang itu masalahnya sebenarnya. Meskipun saya udah ada di rumah tangga yang cukup punya support system yang baik saja, nggak bisa dibohongin, perempuan itu ditumbuhkan untuk merasa bahwa semua itu tanggung jawab dia. Gitu. Jadi saat sesuatu tidak terjadi dengan seharusnya, tetap aja yang merasa bersalah akan saya gitu. Maksudnya itu yang harus dihadarin sama semua orang, bahwa perempuan tuh nggak bisa dilepaskan dari perasaan bersalah gitu, karena semua keputusan tuh dia merasa itu semua tanggung jawab dia. Semua keputusan pasti meninggalkan rasa bersalah gitu, karena mindset kita sudah dibangun bahwa kita harus sempurna dan itu semua adalah tanggung jawab kita gitu. Jadi tetap aja pada saat misalnya saya memilih bekerja, terus anak-anak saya besoknya ke sekolah nggak disiapin padahal ujian, ya tetap aja saya pasti akan ngerasa bersalah, akan meltdown kayak ini bener nggak ya malah milih kerjaan dibanding anaknya. Pesan untuk para perempuan di Indonesia khususnya ya di Hari International Women's Day ini ada nggak sih? Sebagai perempuan saya paham betul gitu bahwa kita lebih banyak mikirin orang lain dibandingkan kita gitu. Kita selalu ingin melayani orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai gitu. Kita pengen yang terbaik buat mereka, sehingga seringkali kita mengenyampingkan kepentingan atau perasaan kita sendiri. Tapi buat saya penting banget sih, apalagi untuk perempuan-perempuan muda, untuk di titik itu mengenal dirinya sendiri sejauh mungkin gitu. Apa yang sebenarnya dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang dia pingin lakukan, apa yang dia nggak pingin lakukan. Kan pasti akan ada kecenderungan kita pengen jadi orang lain, kita pengen sempurna, kita pengen jadi perempuan yang perfect gitu kan. Tapi kan kita juga harus sadari ternyata tidak seperti itu gitu. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya, dan orang-orang di sekitar kita pun seperti itu, dan kita harus saling bangun. Jadi penting sih untuk kenal diri sendiri, semua kekurangan dan kelebihan kita sendiri. Halo, saya Kamila Andini. Selamat Hari Perempuan untuk seluruh perempuan Indonesia.